bentuk intervensi kasih karunia Tuhan adalah saat kehidupan kita sedang bergoncang. Di situ Tuhan sedang intervensi. Karena Dia sedang bergerak meruntuhkan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak baik untuk masa depan kita. Yang tidak perlu ada di masa depan kita. Menyelamatkan kita dari jurang di depan yang kita saat ini gak bisa lihat. Misalnya dalam hubungan, misalnya dalam memilih pasangan hidup. Jangan kaget kalau Tuhan intervensi pada saat saudara sedang menjalani suatu hubungan. Tuhan tahu masa depan saudara dan Tuhan mau masa depan saudara ada di dalam kehendak dan rencananya. Karena itu saat ini Dia intervensi supaya apa? Supaya yang dari Tuhan buat Anda. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Kita kasih apresiasi buat setiap builders yang boleh melayani kita pagi hari ini. Dari depan panggung, di atas, di belakang. Banyak orang-orang builders yang tidak terlihat. Bahkan juga di Aero Kids yang melayani anak-anak Bapak dan Ibu di sini semua. Kita kasih apresiasi, thank you builders. Sudah mau melayani kita pagi hari ini. Ya, minggu lalu Pak Boy membagikan judul firman Tuhan yang berjudul, apa Pak Boy kemarin? Dilema saat menantikan janji Tuhan. Nah, ada cerita, jadi setelah pulang dari gereja, biasa kami makan siang. Kami makan siang di satu restoran. Tolong abis ini jangan ditanya saya ya, restorannya itu di mana? Jangan ya, jangan. Jadi kami satu keluarga pergi makan siang setelah ibadah. Dan memesan makanan, beberapa makanan yang kami pesan nggak ada. Oke. Suami saya udah bilang, ayo pindah aja gitu. Karena makanan-makanan mungkin yang favorit kami nggak ada di situ. Tapi saya berkata, udahlah di sini aja, soalnya udah capek ya. Dan mall minggu lalu itu rame banget ya. Dan ya udah kita tetap di restoran tersebut. Nah, kita memesan beberapa makanan yang available saat itu. Dan ya long story short ya, semua makanan dari keluarga saya udah keluar semua, kecuali saya. Jadi semuanya udah keluar, bahkan semuanya sudah selesai makan. Saya belum keluar makanan. Jadi kalau kemarin Pak Boy sharingnya tentang dilema saat menantikan janji Tuhan, kalau kemarin tuh saya dilema saat menantikan makanan datang.
Saya dilema, saya mau komplain atau saya tetap sabar menunggu. Kan katanya kita harus sabar. Kita harus sabar gitu ya. Jadi saya sabar aja menunggu. Tapi kok nggak datang-datang ya? Saya mau komplain cuma nggak tega juga karena ya kita tahu saudara-saudara kita saat itu sedang puasa juga gitu ya. Jadi ya udah akhirnya sampailah semua sudah selesai makan, sudah nggak makan lagi, udah tinggal nunggu aja, tinggal nunggu makanan saya yang belum datang gitu. Akhirnya ya udahlah, perut sudah lapar banget. Saya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita keluar aja gitu, keluar dari restoran itu dan cari tempat lain untuk saya makan gitu. Ya memang dilema ya, memilih untuk tetap sabar, nggak komplain. Ya udah habis itu keluar gitu. Atau komplain, marah-marah. Biasanya kalau lagi lapar, perut kosong, itu emosi tingkat tinggi. Iya nggak sih? Atau cuma saya aja? Jadi ya saat itu kita keluar, saya tetap memberikan masukan ya kepada restoran tersebut, ya dengan apa ya supaya mereka bisa meningkatkan lah ya pelayanan di tempat tersebut, di restoran tersebut. Namun ya itu yang mau saya bagikan, kita keluar dari gereja aja sudah ada ujian yang menanti kita. Bagaimana sikap kita saat diperhadapkan dengan dilema-dilema seperti itu. Apakah kita memutuskan untuk sabar dan tetap dengan penuh kasih atau sebaliknya. Nah, puji nama Tuhan, saat itu saya, Nancy, yang sudah diubahkan oleh Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, saya boleh keluar dengan tidak marah-marah ya. Puji Tuhan saat itu. Walaupun perut udah lapar banget, aduh itu ya kira-kira sudah jam 2 ya. Tapi tetap saya memberikan masukan kepada restoran tersebut agar kejadian ini enggak terulang lagi, tidak hanya sama saya tapi di customer lainnya gitu ya. Setelah itu selesai, saya cari-cari restoran lain penuh juga. Dan akhirnya saya end up cuma makan roti dan kopi. Dan itu saya udah bersyukur banget, yang penting perut terisi. Dan puji Tuhan saat pulang ternyata tetangga kami mengirim ketupat, opor, rendang dan kawan-kawannya untuk kami makan. Dan puji Tuhan ya sampai di rumah saya bisa makan ketupat, opor dan lain-lain sebelum lebaran. Ya anyway, yang mau saya bagikan adalah setiap hari kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu sesuatu yang Tuhan berikan dan Tuhan ubahkan dari hidup kita. Kalau dulunya kita menjadi orang yang gak sabaran, orang yang suka skip antrian, atau orang yang emosional, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa hidup penuh kasih, hidup penuh kesabaran, dan hidup juga penuh mengampuni orang lain gitu ya. Pagi hari ini ada satu perikop firman Tuhan yang mau saya bagikan. Kesempatan ini saya ingin membawa kita semua untuk kembali kepada hal fundamental dari hidup kekristenan kita. Saya berdoa ini menjadi sebuah pembuka pengertian yang baru dan juga sebagai pengingat bagi kita semua betapa hebatnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kita buka dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Kita baca ayatnya enggak terlalu panjang. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Saya bacakan ya. Pagi-pagi benar ia, Yesus, berada lagi di bait Allah
Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dia melanjutkan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Judul khotbah pagi hari ini saya berikan judul Saved by Amazing Grace. Saved by Amazing Grace. Diselamatkan oleh kasih karunia yang luar biasa, yang ajaib, yang mengherankan. Sebelum kita lanjut dengan cerita tadi, apa artinya grace? Apakah artinya grace itu? Grace atau kasih karunia atau anugerah Allah adalah perkenanan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang diberikan secara cuma-cuma, tanpa syarat, bukan karena perbuatan manusia. Grace atau kasih karunia adalah dasar keselamatan kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Dasar firman Tuhannya di Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Kemudian ayat 4 sampai 5. "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Lanjut di ayat 8 sampai 9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Grace atau kasih karunia diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kita baca lagi di ayatnya di Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia ini diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus. Diberikan secara cuma-cuma. Dan kasih karunia bukan karena perbuatan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Kasih karunia diberikan karena Tuhan. Karena Allah Bapa kita sangat mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. We don't deserve it. Kita nggak layak. And we cannot earn it. Kita nggak bisa meraihnya sendiri. Kasih karunia Tuhan bukan berdasarkan performance-nya kita. Bukan karena segala hal baik atau hal hebat yang sudah kita buat. Kasih karunia Tuhan semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Saya paling suka dengan istilah ini. Grace is God intervening in your life. Kasih karunia adalah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Campur tangan Tuhan. Meskipun kita mungkin ada di jalan yang salah, Tuhan mengintervensi hidup kita. Itu kasih karunia. Tuhan memberi kita hal-hal yang rasanya tidak pantas untuk kita terima. Apakah itu keselamatan, pengampunan, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Apakah itu pekerjaan, apakah itu hubungan, apapun dalam hidup kita. Itu adalah kasih karunia. Bahkan mungkin saat kita hidup, bahkan mungkin saat ini hidup saudara berjalan dengan sangat baik, karir lagi di puncak-puncaknya, everything is okay. Keberuntungan demi keberuntungan datang dalam hidup Anda. That's your grace, that's God's grace. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. That's God's grace. Atau mungkin saudara sedang di masa yang sedang sangat challenging saat ini. Sometimes ya, bentuk intervensi kasih karunia Tuhan adalah saat kehidupan kita sedang bergoncang. Di situ Tuhan sedang intervensi. Karena Dia sedang bergerak meruntuhkan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak baik untuk masa depan kita. Yang tidak perlu ada di masa depan kita. Menyelamatkan kita dari jurang di depan yang kita saat ini gak bisa lihat. Misalnya dalam hubungan, misalnya dalam memilih pasangan hidup. Jangan kaget kalau Tuhan intervensi pada saat saudara sedang menjalani suatu hubungan. Tuhan tahu masa depan saudara. Dan Tuhan mau masa depan saudara ada di dalam kehendak dan rencananya. Karena itu saat ini Dia intervensi. Supaya apa? Supaya yang dari Tuhan buat Anda, buat saudara. Supaya apa yang sudah Tuhan persiapkan boleh saudara terima di masa depan. Ya, itu sekilas pengertian tentang grace atau kasih karunia. Kita kembali ya ke cerita perempuan yang kedapatan berzina tadi. Saya mau bagikan 3 poin yang saya terima pada kesempatan ini kepada saudara. Dari cerita perempuan yang berzina tadi. Ada 3 poin yang dapat kita tarik, yang dapat menjadi pelajaran buat kita dari cerita tersebut. Yang pertama, receive grace atau menerima kasih karunia. Receive
grace. Kalau kita baca kembali di Yohanes 8 tadi, ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Kemudian dia berkata lagi, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saat itu si perempuan yang berzina menerima kasih karunia Tuhan. Kalau saudara baca lagi keseluruhan cerita ini, kalau saudara membayangkan bagaimana keadaan di cerita tersebut. Seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa ke tengah-tengah kerumunan. Yang di situ ada ahli Taurat. Di situ ada orang-orang Farisi. Di situ ada rakyat-rakyat yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Tiba-tiba dia dibawa ke tengah kerumunan tersebut di hadapan Yesus. Yang terbayang oleh saya adalah public humiliation. Yang terbayang oleh saya adalah dipermalukan di depan publik. Dihakimi di depan publik. Dia berdosa, yes. Dan berdosa adalah big deal. Dia berdosa karena berzina. Dia dipermalukan di situ. Dan di tempat yang sama, karena ada Yesus di sana, dia menerima kasih karunia. Karena ada Yesus di sana, dia menerima pengampunan. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud nyanyian pengajaran, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang jiwanya tidak berjiwa penipu." Perempuan yang berzina itu diselamatkan oleh Tuhan di depan publik. Saat dia sedang dipermalukan oleh publik. Perempuan yang berzina itu menerima kasih karunia Tuhan saat itu. Menerima kasih karunia Tuhan artinya kita tidak hidup lagi dalam condemnation. Tidak hidup lagi dalam penghakiman, dalam tuduhan. Tidak lagi membiarkan diri kita hidup dalam kutuk dan segala tuduhan-tuduhan dan penghakiman dari iblis. Menerima kasih karunia artinya kita menerima pengampunan yang Yesus berikan dan hidup dalam kemerdekaan yang Yesus berikan. Perempuan yang berzina itu seperti kata Daud, berbahagia karena dia diampuni. Kalau kita lihat lagi ya di Yohanes 8 ini. Para ahli Taurat dan Farisi, di situ mereka memang tujuannya untuk men-set up, menjebak Yesus. Ya, saya bacakan kembali. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat," nih, ahli Taurat kan, Musa dalam hukum Taurat memerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka di ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Tentang ini nanti kita bahas di belakangnya. Itu yang pertama tadi, receive grace. Si perempuan yang berzina menerima kasih karunia. Yang kedua, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari yaitu live in grace. Bertobat dan hidup dalam Yesus dan kebenarannya. Seperti yang Yesus katakan, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. The moment we receive grace, saat itu pula kita terputus dari ikatan dosa. Saat itu pula Tuhan memerintahkan kita untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Saat itu juga kita bertobat dari segala dosa yang mengikat kita. Live in grace. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia Tuhan membuka pintu kepada kehidupan yang baru yang sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Jika kita masih melakukan dosa setelah menerima kasih karunia, itu adalah keputusan sendiri. Karena sesungguhnya dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sesungguhnya dosa sudah tidak lagi membelenggu kita. Karena sudah dipatahkan, sudah dihancurkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh apa? Oleh pengorbanan Tuhan. Bagaimana kita hidup? Menghidupi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang tadi dikatakan. Jika kamu adalah murid-Ku, mengetahui kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana kita mengisi hidup yang sudah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dosa, iblis sebenarnya sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita sudah tidak dirantai oleh dosa. Kita sudah gak dibelenggu lagi. Karena itu jika kita tetap commit to sin, kita tetap hidup di dalam dosa, walaupun kita sudah tahu Yesus sudah berkorban buat kita, Yesus sudah melepaskan kita dari dosa, namun kita tetap hidup di dalam dosa, itu adalah keputusan. Itu adalah keputusan kita. Karena itu apa yang Yesus ajarkan, hiduplah di dalam kasih karunia. Hidupilah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana caranya? Semua ada dalam Alkitab Anda. Tuhan mengajarkan semua ada di sini. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Allah berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan sendiri yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih. Bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ia hendak mengajar. Dia hendak menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Tuhan berkata, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang liar, yang gak bisa dikendalikan. Ingat, Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu.
Keputusan kita, apakah kita mau tetap di dalam dosa atau kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Mudah-mudahan gak ngantuk ya. Ini banyak baca firman Tuhan. Ini adalah fundamental ya, dasar dari kekristenan kita. Jadi kita harus terus belajar dan mengingatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari adalah give grace dari cerita tersebut. Meneruskan kasih karunia kepada orang lain. Give grace, show grace. Apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan di cerita ini adalah untuk meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain. Be gracious to others. Mengampuni. Mengampuni adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah ya. Apalagi kalau kita udah sangat tersakiti. Apalagi kalau kita ada dalam kondisi yang tidak adil. Namun Tuhan menunjukkan sama seperti Dia sudah mengampuni kita atas segala dosa kita, atas segala kesalahan kita. Begitupun kita juga kepada orang lain, pada orang-orang di sekitar kita. Show grace, be gracious, tunjukkan kasih, mengampuni. Kenapa sih orang tidak bisa mengampuni atau give grace kepada orang lain? Yang pertama, bisa jadi mereka belum tahu bahwa kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Kita nggak bisa extend sesuatu yang kita nggak tahu. So now, kita di sini semua mendapatkan pengertian, mendapatkan kebenaran bahwa kita sudah menerima kasih karunia. Dan bagian kita adalah meneruskan kasih karunia itu. To extend the grace. Kemudian yang kedua, kenapa sih orang gak bisa meneruskan kasih karunia kepada orang lain? You do know grace. Kita tahu kita sudah menerima kasih karunia. Tapi kita pikir dosa kita tidak lebih besar dari dosa orang lain. Kita pikir dosa orang lain itu lebih besar. Kita pikir, kan aku cuma begini, kok dia lebih parah. Sama seperti apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada perempuan yang berzina tadi. We receive grace and then we become grace giver. Kita menerima kasih karunia dan kita meneruskan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kita. Hal simpel. Sama seperti kalau kita sudah keluar dari ibadah, kembali ke kehidupan nyata di luar sana. Apakah kita menjadi grace giver? Apakah kita menjadi saluran contoh untuk menjadi orang yang sabar, orang yang penuh kasih, orang yang mengampuni? Apakah kita adalah orang yang membiarkan orang lain lebih dahulu daripada kita? Apakah kita menjadi orang yang mengampuni pada saat ada mobil di depan kita yang nyalip kita? Atau kita klakson dengan kencang? Kasih karunia diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya pun masih belajar banyak. Namun di hal-hal yang simple, hal-hal yang nyata, daily setiap hari, orang lain bisa merasakan kasih karunia yang mengalir dalam hidup kita. Orang lain bisa
merasakan ada kasih Yesus yang bisa kita bawa di kehidupan nyata kita. Di pekerjaan kita, di keluarga kita, di hubungan kita, di apapun yang sedang kita kerjakan saat ini. Apakah kasih karunia yang saudara sudah terima mengalir buat mereka semua? Ya. 1 Petrus 4 ayat 8 dari saya ambil dari versi firman Allah yang hidup. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, terutama tunjukkanlah kasih seorang kepada yang lain. Sebab seperti yang tertulis dalam kitab suci, kasih memaafkan banyak kesalahan. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih, apakah kita adalah orang-orang yang menyalurkan kasih tersebut? Kita kembali ke cerita yang tadi ya. Masih ingat ya di sini tadi pada saat para ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Tuhan dan menjelaskan tentang hukum Musa. Apa yang harus dilakukan kepada perempuan berzinah ini? Apa yang Yesus lakukan saat itu? Ia menuliskan jarinya di tanah. Ia menuliskan jarinya di tanah. Saya pikir tidak ada hal apapun yang Yesus lakukan yang tidak punya makna yang dalam. Tidak ada hal yang sia-sia yang Yesus lakukan. Pada saat dia menuliskan jarinya di tanah, ada beberapa pemikiran atau spekulasi dari para teolog. Tapi yang pasti, pada saat para ahli Taurat memberitahukan Yesus tentang hukum Musa, dan Yesus menuliskan tangannya di tanah, adalah jari yang sama yang menuliskan hukum Taurat di loh batu yang diserahkan kepada Musa. Kalau kita kembali kepada zaman Musa, di Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jari yang sama sedang menulis di tanah. Jari yang sama sedang menulis di tanah adalah jari yang sama yang menuliskan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Jadi saya pikir ya mungkin pada saat Yesus sedang menuliskan sesuatu di tanah, bisa jadi dia sedang menuliskan hukum Taurat. Karena hukum Taurat dia yang memberikan. Dialah anak Allah yang memberikan dan menuliskan pada loh batu hukum Taurat yang diberikan kepada Musa tersebut. Bisa jadi saat itu dia sedang menuliskan ke-10 hukum Taurat. Ada lagi spekulasi lain. Ada yang berkata Yesus sedang menulis nama-nama para penuduh tersebut, ahli Taurat dan para Farisi. Nama-nama mereka berikut dengan dosa-dosanya mereka. Artinya tidak ada manusia yang luput dari dosa. Semua manusia berdosa. Di kisah tersebut Yesus diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, jika dia memilih untuk sesuai dengan hukum Taurat, perempuan yang berdosa tadi dilempari dan dia bisa mati di sana. Orang yang berdosa itu bisa mati di sana. Padahal Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Jika dia melakukan itu, bagaimana orang-orang yang berdosa bisa datang kepadanya? Pilihan kedua,
Jika dia membela langsung perempuan itu, Yesus masuk ke dalam perangkapnya ahli Taurat. Dia akan disalahkan. Dia masuk kepada skenarionya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena tujuan mereka adalah mencari kesalahannya Yesus. Namun Yesus menjawabnya dengan hikmat sorgawi yang luar biasa, dengan kuasa, dengan otoritas dari Bapa di surga, yang akhirnya membungkam para ahli Taurat dengan orang Farisi. Sekaligus membuat mereka mengaku bahwa mereka pun melakukan dosa. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu dia lanjut lagi tulis. Mungkin nulis nama-nama dan nulis list dosa mereka. Lanjut lagi. Dan apa yang dilakukan oleh para Farisi dan ahli Taurat itu? Mereka mendengar perkataan itu dan pergilah mereka seorang demi seorang. Karena mereka pun berdosa. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Saya percaya karena yang tertua hikmatnya sudah lebih berat. Pengertiannya sudah lebih berat. Sudah lebih banyak daripada yang masih muda yang berapi-api dengan amarahnya. Pergilah mereka satu persatu, dimulai dari yang paling tua. Dan akhirnya meninggalkan Yesus dan perempuan berdosa tadi. Yesus luar biasa. Amin. Saudara, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Namun Yesus datang untuk menyempurnakannya. Menunjukkan arti yang sesungguhnya. Matius 5 ayat 17. Saya ambil dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Musa, hukum Taurat. Yesus datang untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat tersebut. Contohnya, Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Grace give extra. Kasih karunia memberikan lebih dari hukum Taurat. Tidak hanya disuruh mengasihi, tapi berdoa buat musuhmu. Berdoa buat orang-orang yang berlaku tidak adil buat kamu. Itu yang Yesus lakukan dengan kasih karunia. Menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Tidak hanya buat orang yang baik dan benar saja. Tapi kasih Tuhan buat orang yang jahat dan orang yang tidak benar. Artinya Tuhan datang bukan untuk orang yang benar. Untuk orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita semua mengalami kasih Tuhan. Supaya kita semua diselamatkan. Supaya kita semua mengalami pengampunannya.
Supaya kita semua dibebaskan dari segala ikatan dosa. Supaya kita semua masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Supaya kita semua punya masa depan. Amin. Itulah amazing grace. We are saved by amazing grace. Kita diselamatkan oleh kasih karunia yang ajaib dan luar biasa. By grace we are accepted. By grace we are restored. Kita direstorasi. By grace kita diselamatkan. Semua karena Yesus. Kalau dengar Amazing Grace, pasti langsung kebayang lagu Amazing Grace. Saya nggak mau nyanyi di sini. Biar Novi aja nanti yang nyanyi. Amazing Grace adalah sebuah lagu yang ditulis oleh John Newton. John Newton adalah seorang penghujat Tuhan. Seorang pemberontak. Bahkan ada di satu sisi cerita bahwa dikatakan dia adalah seorang pemerkosa para budak-budak. John Newton adalah seorang pedagang budak. Dan dia terkenal nakal banget sejak kecil. Makanya dia diberikan nama tengah pada orang-orang keluarga atau teman-teman dia sebagai blasphemer atau penghujat. Blasphemer. John Blasphemer Newton. Dia seorang yang luar biasa hancur. Namun di satu titik dia bertemu dengan Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Dan lagu ini lahir dari hidupnya. Saya enggak tulis di sini, tapi saya bacain aja ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aku dulu hilang, namun sekarang aku ditemukan oleh Tuhan. Dulu aku gak bisa ngelihat, tapi sekarang mataku terbuka oleh karena kasih karunia. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. The hour I first believe. Di jam pertama aku percaya kasih karunia Tuhan melingkupi dia. Dan akhirnya apa? Seperti tema kita bulan ini, beyond expectation. Dia menjadi seorang penginjil. Dia melayani di gereja. Dia menjadi seorang preacher, pengkhotbah yang luar biasa, yang memberitakan kasih Tuhan, yang memberitakan kasih karunia Tuhan buat orang lain. Di umur sekitar 80-an, sebelum dia meninggal, satu kata dia yang terakhir dia berkata, I'm a great sinner and Christ is the great Savior. Di hari terakhir pun dia masih tidak sombong dengan dirinya sendiri. Dia masih tahu bahwa aku adalah seorang pendosa yang luar biasa. Namun Tuhanku, Yesus Kristus adalah penyelamatku yang luar biasa. Apakah kita semua punya hati yang seperti itu? I'm a great sinner. And Christ is a great Savior.
Kalau kita punya hati itu, sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa sebenarnya kita udah gak layak. Tapi karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Kita hidup menghargai kasih karunia. Inilah yang namanya saved by amazing grace. Boleh kembali ke cover atau slide pertama dari slide sermon ini. Di judul ya, boleh dibantu. Oh, oke. Jadi gambar ini saya pinjem dari anak saya, Jocelyn. Dia bikin gambar ini. Waktu worship night beberapa waktu yang lalu. Gambar ini menggambarkan bagaimana kematian dan kehidupan. Kita semuanya udah mati dan itu ada belenggu. Hanya tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya tangan Tuhan yang membawa kematian kepada kehidupan. Hanya tangan Tuhan yang bisa membawa kita kepada masa depan kita. Sesuatu yang sudah mati, tapi bisa dihidupkan kembali, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, amin, amin. Hanya kasih karunia Tuhan yang mengampuni dosa. Seperti yang dikatakan Yesaya 1, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk hidup menurut kehendaknya setiap hari dalam hidup kita. Saya undang Passion Worship Team untuk bersama saya di sini. Tidak ada dosa yang sebesar sekalipun yang tidak bisa dikalahkan oleh kasih karunia Tuhan. Whatever amount of our sin, God's grace is still greater. Sebesar apapun dosa, kasih karunia Tuhan akan tetap jauh lebih besar. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan setiap hari, amin. Untuk hidup menghargai pengorbanan dan karya penebusan yang terlalu mahal yang tidak pernah bisa kita bayar sendiri. Don't ever take it for granted. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bulan ini kita akan memperingati pengorbanan terbesar, kasih yang terbesar yang pernah ada di dunia ini, yang pernah dilakukan oleh seorang di dunia ini untuk umat manusia. Belajarlah untuk menghargai kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia diberikan cuma-cuma, gratis, bukan berarti murahan. Sesungguhnya kasih karunia ini tidak gratis. Sesungguhnya sudah ada yang bayar. Dibayar oleh Yesus Kristus. Dibayar dengan darahnya yang mahal. Tidak ada yang bisa menebus hidup kita kecuali darah Yesus Kristus. Hanya darahnya yang membebaskan kita. Hanya darahnya yang mematahkan setiap belenggu. Grace adalah kepanjangan ini, ada yang pernah menulis, grace, God's riches at Christ's expense. God's riches at Christ's expense. Kekayaan Allah atas biaya Kristus. Kasihnya Tuhan buat kita dibayar oleh Yesus di kayu salib dengan darahnya yang mahal menyelamatkan kita. Bulan ini kita memasuki tema baru yaitu Beyond Expectation.
Saudara, rencana Tuhan itu besar bagi kita semua. Amin. Melebihi apa yang mampu kita pikirkan. Melebihi apa yang mampu kita rencanakan. Melebihi apa yang mampu diperkirakan oleh otak manusia. Jalannya Tuhan itu ajaib. Kita gak mampu memikirkan dengan kecerdasan manusia yang sangat terbatas. Dua Korintus 12 ayat 9 sebagai ayat penutup. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan setiap hari untuk kita boleh menjalani kehidupan kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita boleh taat kepadanya. Untuk kita boleh berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Saya berdoa kita semua yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus benar-benar dapat hidup dan menghidupi kasih karunia itu. Don't take it for granted. Hidupilah kasih karunia itu dengan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang melebihi ekspektasi kita bisa tergenapi di dalam hidup kita semua. Kasih karunia Tuhan cukup untuk kita semua. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup untuk kita boleh melangkah. Dan kita butuh kasih karunia Tuhan setiap hari. Bahkan ayat terakhir dari Alkitab Anda. Di Wahyu, ayat yang paling terakhir berkata, Wahyu 22 ayat 21. Ayat paling terakhir dari Alkitab kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Setiap hari sepanjang hidup kita. Tanpa kasih karunia kita gak bisa bergerak. Dan kasih karunia Tuhan setiap hari cukup buat kita. Cukup buat kita. Cukup untuk kita boleh melangkah. Cukup untuk kita boleh taat. Cukup untuk kita boleh mengampuni. Cukup untuk kita boleh mengasihi. Cukup untuk kita mengerjakan segala hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cukup bagi kita. Hiduplah menghargai kasih karunia setiap hari. Mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, dan bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh kita terima setiap hari. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita setiap hari. Amin.